Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Azijah pada pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi atau biasa disebut LHO. Kompetensi dasar yaitu 3.7 mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. KD 3.8 menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau yang didengar. Adakah yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan LHO atau laporan hasil observasi? Pernahkah di antara kalian bertanya-tanya, warna daun itu apa aja ya? Bentuk daun itu seperti apa aja ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita bisa melakukannya dengan observasi objek tersebut. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas pengertian dari teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks atau bacaan yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Baiklah, setelah kita mengetahui pengertian dari teks hasil observasi, mari kita identifikasi ya apa yang dimaksud dengan teks hasil observasi. Contohnya, ya, kita sebelum melanjutkan materi, coba kalian amati struktur daun yang ada di sekitarmu. Adapun pertanyaan yang harus dijawab dalam melakukan sebuah observasi tentang daun. Berarti apa itu daun? Bagaimana umumnya warna daun? Bagian apa saja yang membentuk daun? Bagaimana bentuk tulang daun? Bagaimana bentuk urat daun? Ada berapa helai daun pada tiap tangkainya? Dan apa manfaat daun? Nah, dari pertanyaan itulah maka kita akan melakukan sebuah observasi dari objek tersebut agar mendapatkan hasilnya. Nah, berikut adalah teks laporan hasil observasi dari struktur daun. Jadi setelah kita mempunyai pertanyaan-pertanyaan, nah, kita lakukan sebuah observasi atau pengamatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil, maka hal tersebut akan menjadi sebuah teks dari laporan hasil observasi yang akan memberikan informasi kepada pembaca maupun kepada kita yang ingin mengetahuinya. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita akan mengetahui fungsi dan tujuan dari teks laporan hasil observasi, yaitu fungsinya yang dimaksud di sini adalah untuk memberitahukan atau menjelaskan sesuatu kegiatan yang dilakukan. Nah, teks laporan hasil observasi secara umum juga berfungsi sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Nah, tujuan dari teks laporan hasil observasi untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis atau dugaan.
Adapun sifat dari teks laporan hasil observasi, yang pertama yaitu bersifat informatif, ya, yang memberikan informasi. Yang kedua bersifat komunikatif, dan yang ketiganya bersifat objektif karena ditulis berdasarkan hasil pengamatan atau observasi dari objek tersebut, ya. Jadi ada bukti nyata dan sesuai dengan fakta dari hasil observasi. Berikutnya kita bahas mengenai struktur laporan hasil observasi. Sini ada 3 ya. Yang pertama, strukturnya yaitu deskripsi umum. Berisi penjelasan tentang objek yang diobservasi, baik itu tentang pengertian, karakteristik, keberadaan, kebiasaan, pengelompokan, dan berbagai aspek lainnya. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Berisi penjelasan aspek-aspek tertentu dari objek yang diobservasi. Nah, adapun struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Berisi penjelasan tentang kegunaan dari paparan tema yang dinyatakan sebelumnya. Bisa juga berisi tentang kesimpulan dari hasil observasi yang sudah dilakukan. Adapun ciri-ciri teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama disusun secara sistematis. Ya, yang keduanya penjelasan dari sudut pandang keilmuan. Dan yang ketiga itu berisi pembahasan objek atau situasi tertentu. Dan keempat, terdapat perincian bagian suatu objek. Dan yang terakhir, teks disusun dengan bahasa baku dan jelas. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu menggunakan kata benda penjenis dan kata benda pendeskripsi. Nah, yang kedua di sini menggunakan verba atau kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan ciri objek observasi. Yang ketiga menggunakan pernyataan berupa fakta. Ya, tidak boleh ditambah-tambahkan, harus dengan fakta yang ada. Yang keempat menggunakan istilah teknis atau ilmiah. Nah, di sini menggunakan bahasanya juga bahasa baku. Baik, perhatikan mengenai struktur teks laporan hasil observasi berikut ini. Ya, contohnya di sini berjudul pupuk kandang. Nah, ingat ya bahwa struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3. Ada bagian deskripsi umum, itu yang pertama, ya. Pertama dijelaskan secara umumnya terlebih dahulu. Baru yang ketiga ada deskripsi bagian, baru diperjelas lagi, ya. Dan yang terakhir ada deskripsi manfaat, ya, dari observasi tersebut. Demikian penjelasan mengenai teks laporan hasil observasi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.